Halo, terima kasih masih bersama saya Yohanes di mata kuliah elemen mesin. Kali ini kita akan membahas tentang perancangan elemen couplings. Coupling adalah elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros. Yang satu adalah poros penggerak dan pasangannya adalah poros yang digerakkan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar berikut, kita memiliki beberapa jenis coupling sesuai dengan peruntukannya. Misalkan untuk menghubungkan motor poros yang digerakkan oleh motor atau drive shaft ini dengan poros dari pompa driven shaft ini, kita gunakan rigid coupling. Kemudian di sini ada jenis Odom coupling. Di sini Odom coupling ini sedikit berbeda dengan rigid coupling karena dia mengizinkan terjadinya misalignment antara shaft. Untuk poros yang menyilang, saling bersilangan, seperti yang ada pada gardan kendaraan, dari poros penggerak ke gardan kendaraan, kita pasang universal joint atau hook coupling. Intinya adalah, coupling adalah elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan torsi dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Jenis coupling yang bernama Oldham, dia bisa digunakan untuk menghubungkan poros meskipun pasangan poros ini tidak berada dalam satu garis sumbu. Atau dalam arti lain, ada misalignment berupa offset. Salah satu garis sumbu poros lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini seperti yang ditunjukkan, coupling Oldham bisa mengkompensasi ketidaksatu sumbuan dari poros tersebut. Ini saja coupling Oldham di sini hanya bisa mengakomodasi jarak antar poros yang kecil. Jadi gap-nya ini kecil, tidak bisa panjang jaraknya. Sedangkan untuk hook coupling seperti yang ditunjukkan di gambar bagian bawah ini, untuk dua poros yang saling bersilangan, tidak berada di dalam satu garis sumbu yang sama, melainkan bersilangan, maka di situ terjadilah angular misalignment. Nah, coupling hooks ini atau universal joint ini bisa mengakomodasi ketidaksatu sumbuan tersebut dan bisa berputar secara normal, dapat mentransmisikan torsi dan putaran secara normal meskipun tidak berada di dalam satu sumbu. Jenis coupling yang lain adalah tipe rigid coupling. Ini adalah jenis coupling yang paling umum digunakan karena desainnya yang paling sederhana. Bisa dilihat contohnya seperti pada coupling penghubung antara poros motor dan poros pompa di sini. Ya, disebut rigid coupling karena dia bersifat kaku, tidak mengakomodasi misalignment pada pasangan poros tersebut. Jadi sebelum memasang rigid coupling ini, kedua poros dari motor dan pompa ini harus di-align-kan, harus disatu sumbukan, sehingga pemasangannya membutuhkan proses alignment terlebih dahulu, dan itu bukan suatu proses yang mudah. Kemudian untuk jenis coupling berikutnya adalah flexible coupling, yaitu ketika sumber geraknya atau poros yang digerakkan memiliki beban kejut atau shock, maka perlu diredam kejutan tersebut. Misalkan jika sumber geraknya adalah internal combustion engine yang output torsinya dapat diatur dengan memvariasikan pedal akselerator, maka bisa saja akselerasi yang tiba-tiba itu menimbulkan beban kejut, dan beban kejut itu akan ditransmisikan ke poros yang digerakkan, dan untuk itu harus ada peredamannya, harus ada peredamnya, maka ditambahkan karet atau bushing karet di sini. Atau kalau saudara lihat di bagian belakang
di roda belakang sepeda motor, itu kalau dibongkar ada beberapa karet yang dipasang di sana. Itu tujuannya juga untuk meredam beban kejut dari sumber penggerak. Atau bisa juga kalau pompa di sini, di dalam pompa terdapat aliran 2 fase, maka alirannya tidak akan smooth, sehingga mungkin akan terjadi beberapa kejutan yang akan membuat beban kejut tersebut diterima juga oleh sumber geraknya. Nah, untuk mencegah mengalirnya beban kejut tersebut dari pompa ke motor misalkan, untuk menjaga motor tetap aman, maka dipasanglah busing karet seperti ini. Nah, secara umum fungsi utama dari kopling ini adalah untuk mentransmisikan torsi. Nah, ini adalah fungsi utamanya. Dari mana? Dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, atau drive shaft ke driven shaft. Misalkan di dalam gambar ini ada turbin yang menjadi sumber gerak karena dia diputar oleh uap air yang bertekanan tinggi, maka poros ini akan berputar. Kemudian kita sebutin sebagai drive shaft. Kemudian putaran tersebut disalurkan oleh kopling ke poros yang digerakkan. Kita sebutin sebagai driven shaft. Ini adalah poros dari generator yang untuk membangkitkan energi listrik. Sehingga untuk mengakomodasi fungsi utama tersebut, maka perlu dirancang sebuah kopling dengan kapasitas yang mampu mentransmisikan torsi sesuai dengan torsi maksimum yang dihasilkan di drive shaft. Kemudian fungsi berikutnya adalah menjaga alignment antar shaft. Jadi misalkan di sini untuk alignment poros turbin yang sangat besar ini dengan poros generator yang juga sama besarnya, maka dibutuhkan effort yang besar. Kalau harus menggunakan rigid coupling atau harus disambungkan dengan poros langsung, maka itu tentunya akan menyulitkan dan akan berpotensi pada kerusakan akibat misalignment, getaran. Maka di sini dipilihlah sebuah kopling untuk menghubungkan poros dari motor dan turbin tersebut yang bisa mengakomodasi atau bisa mengkompensasi keberadaan misalignment. Maka di sini dipakai universal chain atau hook coupling. Kemudian fungsi dari kopling ini dia haruslah mudah untuk dirakit, memudahkan untuk perakitan dan pembongkaran. Jadi kalau andai kata turbin dan generator itu dibuat jadi satu porosnya, betapa besarnya konstruksi mesin itu. Nah, itu sangat menyulitkan dalam hal manufaktur, sehingga perlu dipisah. Nah, kopling ini berguna untuk merakit, ya. Jadi harus mudah dirakit dan mudah untuk dilepaskan. Kemudian fungsi kopling ini juga sebagai faktor keamanan, menjaga keamanan. Kalau misalkan torsi yang ditransmisikan dari turbin ke generator ini suatu saat terlalu besar karena ada masalah di dalam sistem pembangkitan tenaganya, misalkan tiba-tiba bahan bakar yang masuk ke boiler jumlahnya lebih besar sehingga uapnya tiba-tiba meningkat, kemudian tiba-tiba turbinnya ini berputar dengan torsi yang lebih besar dari settingan biasanya, maka kopling di sini juga bisa berfungsi sebagai pengaman. Kalau misalkan torsi kopling ini didesain, ya, kapasitas torsi kopling ini dirancang pada batas tertentu di bawah beban tersebut, maka yang terjadi bukan transmisi torsi, tetapi kopling tersebut akan rusak terlebih dahulu sebelum torsi itu disalurkan ke generator, sehingga generatornya tetap aman, koplingnya saja yang rusak. Kemudian safety juga dimaksudkan adalah kopling ini juga harus ada pelindungnya. Jadi kalau misalkan ada baut yang patah, kemudian dalam keadaan berputar, maka akibat gaya sentrifugal, pecahan baut atau komponen dari kopling tersebut bisa terlempar menghantam orang atau komponen mesin di sekitarnya, dan itu sangat membahayakan. Untuk material kopling biasanya dipilih gray cast iron, ya, berbeda dengan poros dan pasak yang biasanya dipilih dari baja karbon. Kekuatan gray cast iron memang
lebih rendah dari baja. Ya. Dan itu memang ada tujuannya agar kalau misalnya terjadi suatu kerusakan, maka yang rusak terlebih dahulu adalah koplingnya. Ya. Dan memang biasanya pada perencanaan span safety factor untuk poros, kemudian untuk pasak, dan untuk kopling, nilai span yang terkecil adalah pada kopling. Jadi kalau span terkecil pada poros, nanti yang rusak terlebih dahulu porosnya, dan itu sangat merugikan karena memperbaiki poros itu jauh lebih sulit, biayanya lebih tinggi daripada sekedar mengganti kopling. Bagaimana dengan pasak? Pasak letaknya ada ditanam di dalam poros dan kopling. Kalau misalkan pasaknya yang patah, maka akan terjadi slip. Maka ini menjadi kerusakan yang tidak bisa diidentifikasi karena sistem masih tetap berputar, turbinnya tetap berputar, tapi generator tidak mau berputar. Dan ini akan menyulitkan untuk identifikasinya. Tapi kalau kopling yang dibuat span safety-nya lebih rendah, maka misalkan yang rusak lebih dahulu adalah bautnya. Ada salah satu baut yang kemudian bengkok atau mulai melendut, ya, maka bisa diidentifikasi dari luar, ya. Dan ini akan menjadikan lebih mudah untuk penjadwalan perbaikannya. Berikutnya adalah sleeve coupling atau muff couplings. Ini termasuk dalam kategori rigid coupling karena dia tidak mentoleransi adanya misalignment. Bisa dilihat di sini antara input shaft dengan output shaft dia harus berada dalam satu garis yang lurus, harus segaris. Kemudian yang perlu dilihat di sini adalah terdapat pasak, ya, terdapat pasak yang memfasilitasi perpindahan torsi dari input shaft ke output shaft. Jadi torsi itu diberikan pada input shaft, kemudian karena ada torsi, kemudian di sini ada pasangnya pasak, maka pasak menerima gaya tangan sial. Gaya tangan sial ini juga mendorong sleeve. Kemudian sleeve ini juga akan mendorong pasak. Kemudian pasak akan menyalurkan torsi ke poros output, sehingga terjadilah transmisi torsi dari input ke output shaft. Nah, mode kegagalan untuk jenis sleeve coupling ini adalah kegagalan geser, masing-masing untuk komponen shaft. Shaftnya harus tahan terhadap beban geser akibat puntiran. Demikian juga untuk sleeve-nya. Ya. Sedangkan pasak dia ya akan tergeser dan juga akan terkompresi, seperti yang dibahas pada bagian shaft, pada bagian pasak nanti. Untuk kegagalan pada poros bisa dianalisa menggunakan tegangan geser akibat torsi. NT di sini adalah beban torsi yang ditransmisikan, D ini adalah diameter dari poros. Sedangkan τ ini adalah tegangan geser yang bekerja pada poros. Jika poros ini aman dari kegagalan geser, maka kita bisa menentukan sekarang berapakah dimensi dari sleeve yang harus digunakan. Tentu saja diameter dalamnya, internal diameternya akan sama dengan diameter poros. Sedangkan diameter luarnya dan juga panjangnya bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Ini adalah persamaan standar, ya, ukuran standar yang digunakan untuk menentukan ukuran sleeve. Setelah ketemu ukuran sleeve, maka kita bisa menganalisa berapakah tegangan geser yang bekerja pada sleeve akibat beban torsi yang diberikan atau yang ditransmisikan. Nah, tentu saja di sini tegangan geser akan dipengaruhi oleh inersia polar, kemudian jari-jari, ya, jari-jari terjauh atau diameter dari sleeve tersebut, sehingga nanti akan ketemu tegangan geser ini besarnya bergantung pada geometri dari sleeve ini. Nah, jika sleeve aman terhadap tegangan geser, maka kita cek pada bagian pasak. Ya, pasak akan mengalami tegangan geser akibat gaya tangan sial. Jadi kalau di bagian pasak itu, jadi bisa digambarkan misalkan pakai square key gitu ya. Maka di sini di bagian bawah sini bekerja gaya P dari poros. Kemudian bagian sisi atas di sini
bekerja reaksi P dari sleeve, maka pasak ini akan teriris pada bagian tengahnya sini. Ini dimana ini adalah B lebar pasak, kemudian ini adalah L panjang pasak, sehingga di sini tegangan geser yang diterima oleh pasak adalah fungsi luasan tersebut. Ya, ini torsi dibagi dengan jari-jarinya adalah gaya tangensial, kemudian dibagi dengan luasan pasak. Sedangkan pasak juga akan mengalami kompresi di sisi bawah sini. Nah, dia akan didorong, pasak didorong oleh gaya P dari poros, kemudian di sini juga akan ditahan oleh poros juga sebesar P, maka terjadilah dekompresi. Maka kita analisa kekuatan pasak di sini. Nah, jika poros, kemudian sleeve dan pasak semuanya aman, maka sistem transmisi kita menggunakan kopling ini sudah aman. Ya. Berbeda dengan sleeve coupling tadi, untuk clamp, dia memanfaatkan gaya gesek antara poros dengan sleeve, antara poros dengan coupling, ya, untuk mentransmisikan torsi. Kalau yang di sebelumnya di MUF atau sleeve coupling, kita memanfaatkan kontak antara pasak dengan poros dan coupling. Kalau di sini kita memanfaatkan gesekan antara poros dengan coupling. Jadi kalau dilihat konstruksinya, di sini ada belahan, ini tidak putus di sini, tapi dibelah untuk mengakomodasi pengencangan nanti. Kemudian di sini dibelah, dipotong, memanjang, kemudian ditanam baut di sini yang bisa dikencangkan. Nah, kalau nanti porosnya dijepit, kemudian bautnya dikencangkan, maka akan ada gaya pencengkeram, ya, yang disebabkan oleh ikatan baut sebesar N. N ini akan menjadi pemicu bangkitnya gaya gesek pada poros terhadap coupling. Dan gaya gesek Fn inilah nanti yang akan mentransmisikan torsi dari poros. Maka besarnya torsi transmisi sangat ditentukan oleh nilai koefisien gesek dan gaya cekam dari coupling ke poros. Nah, untuk gaya poros, untuk gaya cekamnya sendiri, untuk satu baut bisa dihitung seperti ini. Di sini kita lihat P1 ini adalah gaya tarik maksimum yang mampu ditopang oleh baut, ya, tanpa melendut. Jadi bisa dilihat di sini P1 ini adalah besarnya gaya ikat baut yang bisa diberikan maksimal tanpa melendut. Jika ada sekian baut, N baut, maka kita mempunyai gaya N yang mencengkeram poros. Nah, kemudian gaya cengkeram ini dikalikan dengan F, koefisien gesek, maka jadilah gaya gesek di sini. Ya. Gaya gesek ini terjadi pada keliling lingkaran poros, sehingga kalau dikalikan dengan jari-jari poros, jadilah torsi di sini. Jadi torsi. Nah, karena di sini dicengkeram pada bagian atas dan bawah, maka ada gaya gesek di dua titik tersebut, sehingga di sini dikalikan 2. Ya, maka kita bisa menghitung berapakah kapasitas torsi transmisi jika diketahui diameter poros, kemudian gaya cengkeram coupling ke poros, dan koefisien geseknya. Nah, jika ditarik lebih jauh lagi, maka kita bisa menghubungkan antara kapasitas torsi dengan jumlah baut, kapasitas torsi dengan kemampuan baut menopang gaya tarik, ya, dan juga diameter poros. Maka di sini kita bisa lihat, kalau ingin mendapatkan torsi transmisi yang lebih besar, maka kita pilih material dari clamp coupling
yang memiliki koefisien gesek yang lebih besar terhadap material poros, F-nya ini. Atau kita bisa memperbesar ukuran diameter poros, atau kita bisa juga memperbesar diameter baut, atau mengganti bautnya dengan yang lebih kuat materialnya, atau menambahkan jumlah baut. Nah, jumlah baut ini nanti akan berhubungan dengan ketersediaan ruang di sini, yang akan berkaitan dengan panjang total dari clamp coupling. Sedangkan di sini untuk ukuran standar clamp coupling sudah ditentukan. Ya. Berikutnya adalah rigid coupling. Rigid coupling konstruksinya seperti ini. Dia terdiri dari coupling flange, pasangan coupling flange yang dipasangkan pada poros dengan ditanamkan pasak. Kemudian kedua pasangan coupling flange ini diikat dengan baut. Maka kapasitas torsi yang ditransmisikan akan ditentukan oleh kekuatan pasak, kekuatan baut, jumlah baut, dan diameter lokasi baut ini di sini. Ya. Nah, untuk ukuran standar dari rigid coupling ini bisa dilihat dari gambar sini. Dan ukurannya bisa digunakan ketentuan sebagai berikut. Termasuk jumlah baut. Jumlah baut ditentukan minimal 3. Itu untuk poros yang kecil, yang kurang dari 40 mm. Kalau sudah lebih dari 40 mm sampai 100 mm digunakan minimal 4 baut. Kemudian kalau lebih besar dari itu minimal 6 baut. Gaya-gaya yang bekerja pada coupling rigid ini ditunjukkan pada gambar ini. Di sini terdapat sejumlah baut, kemudian poros diputar dengan torsi sebesar Mt. Ya, baut memiliki diameter D1. Maka ketika poros berputar, putaran tersebut akan ditopang atau dilawan oleh baut, sehingga pada masing-masing baut akan muncul gaya. Diasumsikan di sini setiap baut memberikan gaya lawan tangensial yang nilainya sama sebesar P. Akibatnya, P yang bekerja pada baut ini akan menimbulkan tegangan geser pada baut. Sehingga kita bisa menghitung berapa diameter baut yang diperlukan jika P, kapasitas torsi, diketahui. Ya. Jadi yang pertama tadi, untuk kapasitas torsi yang sudah diketahui yang akan ditransmisikan Mt, maka kita bisa menentukan berapa P maksimum yang bekerja pada baut, ya, dengan menetapkan diameter dari flange dan jumlah baut. Maka kita bisa menentukan P. Dengan mengetahui P yang bekerja pada baut, kita bisa menghitung berapa tegangan geser pada baut, sehingga kita bisa memilih ukuran baut dan juga kita bisa memilih material baut. Ya. Dan akhirnya, di sini kapasitas torsi ditentukan oleh besarnya material baut, kekuatan geser material baut, kemudian diameter flange, jumlah baut, dan diameter baut. Atau dibalik, jika kita tahu besarnya torsi yang ditransmisikan, kemudian kita sudah memilih jumlah baut dan ukuran flange-nya, ukuran bautnya juga, maka kita bisa menghitung berapa tegangan geser yang terjadi pada masing-masing baut. Ini yang kita gunakan untuk perancangan rigid coupling. Terima kasih sudah menyimak materi ini hingga akhir, dan sangat disarankan bagi Anda untuk mengikuti tutorial dari materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.